الإصحاح الأول. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom sahabat sekalian, senang bisa berjumpa kembali di channel ini. Banyak sekali penafsiran-penafsiran Alkitab yang begitu aneka ragam. Dan bertambah beraneka ragam karena ada pihak non-Kristen yang mencoba menafsirkannya, tapi sayang tidak mengikuti kaidah-kaidah, bahkan mereka tidak tahu kaidah-kaidah hermeneutik, eksegese, dan lain sebagainya. Terlalu banyak asumsi, bahkan terlalu subjektif, terlalu memperkosa ayat-ayat Alkitab. Salah satunya adalah surga Kristen. Di surga Kristen penuh dengan pelacuran, dan di surga Kristen ada peperangan. Nah, terutama membahas tentang kitab Wahyu 12. Ada peperangan antara naga dan perempuan, ada pelacurnya dan seterusnya. Sementara kitab Wahyu ini adalah kitab yang perlu hati-hati dalam menafsirkannya. Hari ini kita hadir sahabat lama saya, Romo Michael Roring dari Gereja Ortodok Indonesia di Manado. Apa kabar, Romo Michael? Ya, shalom aleichem Pak Heri. Senang bisa ketemu lagi. Lama kita tak jumpa bersua muka ya. Iya, luar biasa. Senang bisa ketemu, sehat. Puji Tuhan. Dari Romo single sampai double, baru ketemu lagi. Iya, betul Pak Heri. Nah, Romo, tadi introduksi saya tadi mengenai peperangan di surga. Dan ini akhirnya ada orang yang salah menafsirkan, bahkan terlalu memperkosa ayat ini, bahwa ini loh surganya Kristen itu ada peperangan, bahkan ada pelacur di sana. Mohon pencerahannya, Romo, silahkan. Ya, baik. Shalom aleichem bagi sahabat-sahabat setia di IKIM ya, yang forum ini terbentuk. Kitab Wahyu itu memang sangat unik, banyak dengan simbol. Karena memang itu perlu ekstra hati-hati. Rumah tangga kitalah yang tahu, bukan orang lain. Bagaimana bisa kitab suci kita ditafsirkan oleh agama lain? Tidak masuk akal. Ya. Ini sulit dipercaya apa yang mereka tafsirkan itu. Khususnya untuk kitab Wahyu, ya, dikatakan surga versi Kristen terdapat peperangan dan naga. Dikutip dari Wahyu 12 ayat 7. Wahyu 12 ayat 7 yang dikutip ya. Mungkin saya bisa share ya. Maka timbullah peperangan di sorga. Perhatikan kata sorga. Kata sorga ini ditulis dalam bahasa Yunani itu oranos. Memang di dalam bahasa Indonesia ini diterjemahkan sebagai sorga. Tetapi oranos ini mempunyai pengertian juga heaven, air, sky. Jadi bukan hanya sorga. Nah, mereka banyak menafsirkan ketika ditulis sorga, secara literal mereka langsung mengklaim bahwa ya di sorganya orang Kristen itu ada peperangan dan ada naga. Jadi pentingnya melihat bahasa aslinya ya, Romo ya. Iya, ini teks aslinya dari ini adalah Uranos. Bentar saya klik. Nah, ini nomor strongnya 3772. Oranos untuk pengucapannya. Dan pengertiannya heaven, air, sky. Di dalam ayat ini yang cocok untuk diterjemahkan itu adalah langit. Terjadilah peperangan di langit antara Mikael dan malaikatnya. Berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi di langit itu adalah alam dari penguasa kerajaan angkasa ini. Dalam Efesus pasal 2 ayat 2 dikatakan begini. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi terjadi peperangan itu bukan di surga. Karena mereka tidak mengerti surganya orang Kristen. Ya. Ya, surganya orang Kristen. Bahkan maaf, orang Kristen sendiri berdasarkan Yohanes pasal 14 ayat 1 itu, mereka mengatakan itu tempat. Apalagi
pihak dari agama lain. Mereka akan mengobok-obok ayat-ayat itu. Terjadi peperangan antara malaikat Mikael dan naga serta malaikat-malaikat pengikut dari naga itu bukan terjadi di sorga, itu terjadi di langit, di mana dikatakan penguasa kerajaan angkasa. Terjadi peperangan di angkasa. Ayat-ayat Wahyu itu banyak simbol yang harus benar-benar kita pahami menurut ajaran gereja. Tidak boleh tidak. Ada numerologi, ya. Karena ada simbol-simbol di situ, ada 666, ada 6 3 kali, kemudian ada 144.000, ya. Ada banyak simbol-simbol di situ. Kemudian ada kota kudus, Yerusalem baru. Nah, kita akan kupas itu. Ya. Baik, terjadi peperangan ini bukan peperangan yang di sorga yang dimaksudkan oleh mereka yang asal menafsir. Maka saya meluruskan di sini menurut bahasa asli tadi, itu timbullah peperangan. Peperangan itu terjadinya itu di alam roh, di tempat dari penguasa angkasa ini. Romo, Ada saya potong langit. sebentar, Romo. Baik, baik. Ya. Nah, tadi Romo Michael sempat menyebutkan ini nomor strong. Ya, boleh dikasih ini tanda nomor strong ya. Nomor Ya. strong itu apa? Ya, terutama ada yang Kristen yang tidak tahu, apalagi yang di luar Kristen pada nggak tahu. Jadi mempelajari Alkitab ini gampang membacanya, tetapi juga harus dikupas secara teks dan konteksnya. Dan harus tahu betul bahasa aslinya. Untuk bahasa aslinya pun sekarang udah tidak susah. Ini Alkitab Sabda yang digunakan, ini salah satu aplikasi, masih banyak lagi. Tetapi ini yang Ya, paling mudah. saya menggunakan aplikasi Sabda. Ya, ini paling mudah. Nomor strong ini adalah nomor untuk menjelaskan kata dari kata asli. Ya, kata per kata, gitu ya. Kata Jadi, per kata. ya, Ya, jadi luar makanya biasa. di tampilan ini, di share screen ini, Ya. kita bisa lihat itu Nomor-nomornya. kata per kata. Ya, Jadi saudara-saudara dan- sekalian yang mau belajar Alkitab, terutama yang di luar Kristen, ini Anda juga perlu tahu, cek ini surga dalam arti apa. Jadi bisa Ya, melihat bahasa kalau aslinya mereka dari mengetahui. semua. Ya, kalau mengetahui ini Pak Heri, ya mereka mungkin akan lebih dalam dan mereka tidak akan asal-asalan untuk menafsir seenaknya dari apa yang mereka pahami. Ya. Sorga, ya berarti sorganya tempat untuk kehidupan manusia nanti, keabadian, hidup Baik. kekal di dalamnya. Nah, Ya, ini bukan. Lanjut. Nah, mari kita lanjut. lihat juga. Saya berikan satu ayat lagi di dalam Ayub, kitab Ayub pasal 1. Kita lihat di ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Pada suatu hari ini datanglah kontra, anak-anak Allah menghadap Tuhan. Tuhannya di mana? Ya. Ini kan jadi pertanyaan, apakah iblis sampai saat ini naik turun surga? Ini kan ya, banyak yang mengatakan ini adalah surga, tempatnya Tuhan. Ini bukan tempatnya Tuhan, ini adalah suatu alam roh, tempat pertemuan para malaikat. Ya. Bukan surga. Inilah pemenggalan, mutilasi ayat. Sehingga mereka seenaknya mengambil ayat, kemudian menaruh semau mereka, sehingga membuat satu kesimpulan. Inilah kesulitan kalau mereka itu hanya mau mengambil ayat-ayat. Jadi harus kita mengerti, untuk belajar kebenaran firman Allah ini tidak semudah apa yang mereka pikirkan untuk disampaikan, untuk disimpulkan, kemudian setelah disimpulkan mereka mengambil ayat itu untuk menyerang. Jadi yang terjadi peperangan ini terjadi, ini bukan di sorga. Wahyu 12 ayat 7 itu memang ditulis di sorga dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam teks aslinya itu berbicara tentang Oranos. Pertanyaan saya, peperangan ini konteks kisahnya bagaimana? Kok dikisahkan peperangan dalam arti yang bagaimana? Kitab Wahyu ini dari Wahyu pasal 1 ya, dari Wahyu pasal 1 saja dan seterusnya itu sudah berbicara tentang 7 gereja. Gereja Efesus dan ada 6 lainnya. Kalau kita lihat, kalau ini berbicara tentang gereja, maka saya akan hubungkan lagi nanti dengan yang dikatakan di yang disampaikan mereka itu surga mirip kayak dongeng kerasakti saja, segala naga dibawa-bawa. Dan yang pertanyaan kedua, surga versi Kristen hanya untuk 144.000 orang. Dan di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 4 ini,
Ya, jadi terjadi peperangan di sorga karena akan merebut gereja yang dilahirkan. Orang-orang kudus yang nanti mereka tafsir itu, kok surganya orang Kristen hanya untuk 144.000. Ini mirip dengan saksi Yehova dulu. Waktu jemaat mereka belum menggenapi 144.000, mereka mengatakan bahwa mereka lah yang akan masuk di kota itu. 144.000. Karena mereka belum mencapai. Setelah mereka lebih dari 144.000, mereka kelabakan. Mereka kelabakan. Saksi Yehova kelabakan mengatakan bagaimana mempertanggungjawabkan dengan perkataan mereka waktu yang mereka katakan itu 144.000 adalah orang-orang saksi Yehova. Setelah jumlah mereka berlebih, nah yang sisanya mau kemana? Gitu. Jadi jangan seenaknya mereka mengobok-obok, mengobok-obok ayat firman Allah dan kemudian menempatkannya seenak mereka. Jadi Romo, sehingga mengatakan surga versi Kristen hanya untuk 144.000. Ini ada nama sebuah buku untuk numerologi, itu gematria. Ya. Gematria itu adalah bagaimana kita menghubungkan angka-angka yang ada di dalam kitab Wahyu, kemudian mendapat pengertiannya. Itu ada gematria. Nah, yang diangkat juga di dalam Wahyu pasal 7 ayat 4, ya, yang dikatakan Wahyu 7 ayat 4 ini, yang mereka katakan di mana ini, di surga versi Kristen hanya 144.000, ya, yang 144.000 ini. Nah, jadi ini memang betul-betul lucu. Mereka mau seenaknya untuk menafsirkan. Ya. Jadi pertama tadi saya tegaskan lagi, untuk di Wahyu 12 ayat 7 itu merujuk tempat makhluk roh. Di mana ketika Lucifer jatuh ke dalam dosa, Allah perintahkan malaikat Mikael itu untuk mengusirnya. Bukan sorga tempat kebahagiaan sebagai tujuan umat percaya. Kata sorga di situ bahasa aslinya adalah oranos tadi kan, yang bisa diterjemahkan sebagai langit, yang artinya alam atas, bukan alam jasmani ini. Dan untuk 144.000 itu simbol kegenapan umat Allah. Nah, ini yang menarik, Pak. Simbol kegenapan umat Allah. Jadi jangan seenaknya mereka menafsirkan 144.000 ya yang terisi di kota kubus itu selesai. Hanya 144.000. Itu hanya sekitar berapa mereka katakan? Sepertiga dari garis pantai Indonesia. Loh. Ya. Dan betapa sempitnya katanya. Ini mengandung simbol. 144.000 itu didapat dari 12 umat perjanjian lama. Suku 12 suku umat perjanjian lama, dan dikalikan dengan 12 umat perjanjian baru atau 12 rasul. 12 kali 12 itu dapat 144, ya, 144. Kemudian 1000 itu simbol kegenapan milik Allah. Mana mereka tahu? Jadi jangan seenak jidatnya, seenak mereka untuk menafsirkan ini. Kami pun belajar, bukan hanya seenaknya untuk menyampaikan. Kami di Ortodoks kalau tidak tahu kami mengatakan tunggu, kami cari jawabannya. Bukan sok untuk menafsirkan dengan ilham roh. Jadi kesimpulannya adalah bahwa figurasi peperangan surga dan perempuan, lalu mau menelan anak yang akan dilahirkan, lalu dan lain-lain, itu adalah gambaran atau ilustrasi gambaran bagaimana gereja-gereja Tuhan itu memenangkan pertandingan untuk mencapai kepada surga yang sesungguhnya, Bu. Ya, jadi ini masih ada kaitannya, Pak Heri, ya. Jadi 144.000 ini saya kaitkan dulu. 144.000 itu simbol kegenapan umat Allah. 12 kali 12. 12 itu 12 suku perjanjian lama, dan 12 yang kemudian itu adalah 12 rasul. 12 kali 12 itu dapat 144. Dan 1000 simbol kegenapan milik Allah itu dari 10 kali 10 angka genap kali 10. Jadi 3 kali. 3 itu angka ilahi. Mana mereka tahu juga tentang itu. Wahyu 7 ayat 5 dan ayat 8. Dengan demikian jumlah keseluruhannya tak terhingga, Pak Heri. Dikatakan begini, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar.
suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Bego betul orang itu. Yang hanya mengambil 144.000. Terus ayat Wahyu 7 ayat 9-nya. Kemudian daripada itu, ya, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi ada sekumpulan besar orang yang tidak dapat terhitung banyaknya. Ya, jadi Romo, 144.000 itu adalah penghitungan dari perwakilan-perwakilan gambaran umat Suku Tuhan yang seperti dan rasul. Ya, suku dan rasul dan yang mengikutinya. Itu adalah gambaran. Dan selanjutnya yang masuk ini kegenapannya di Wahyu 7 ayat 9 yang tak terhingga dari suku, bangsa, dan bahasa, gitu ya. Dan mereka memang nggak ngerti sama sekali. Dan mereka berpikir juga ya, mereka berpikir bahwa yang dikatakan 144.000 saja. Ingat baik-baik, Yerusalem baru yang turun dari sorga. Perhatikan, Yerusalem baru yang turun dari sorga. Jadi Yerusalem baru ini, kota kubus ini, yang 24.000 stadi ini, ya, itu kubus, berbentuk kubus, tinggi, lebar, panjang sama, 24.000 stadi, ya. Nah, mereka berpikir ini adalah sorga, di mana sorga tempat tinggal untuk tujuan akhir dari manusia untuk hidup dalam kekekalan. Ini juga adalah simbol, Pak Heri. Coba, Pak Heri, apakah orang yang keluar dari studio, IKIM, orang itu keluar, misalnya saya keluar dari studio IKIM, apakah saya itu adalah studio? Studio tetap studio. Nah sekarang, Yerusalem baru turun dari sorga. Turun dari. Bukan sorga yang turun. Bukan sorga ini, tetapi turun dari sorga. Apakah Yerusalem baru itu adalah sorga? Itu bukan. Bukan sorga. Ini berbicara tentang para orang-orang kudus. Jadi sekumpulan orang kudus yang di mana roh mereka sudah menjadi sempurna dan mereka membentuk gereja di sorga. Di alam sorga itu ya. Roh mereka itu sudah sempurna. Sekali lagi, roh mereka itu sudah sempurna. Ini harus juga kita mengerti, ya, bahwa di sorga itu ada gereja, sekumpulan orang-orang kudus. Itulah Yerusalem baru. Jadi kalau ada yang mengatakan juga sampai jumpa di Yerusalem baru dengan berpikir bahwa Yerusalem baru itu adalah sorga, nah ini keliruan. Karena apa? Kalau Allah tinggal di tempat itu di sorga, kembali lagi saya ingin bertanya Pak Heri, lebih besar mana? Orang atau rumah? Ya, tentu rumah. Sekarang Allah maha besar. Maha besar berarti tidak ada yang melampaui dia. Sekarang, kalau sorga itu berbicara tempat, maka Allah tinggal di sorga yang adalah tempat. Mana lebih besar? Allah atau sorganya? Secara logika kalau dia tinggal di sebuah tempat, maka lebih besar tempat dong daripada Allah. Gajah dan kandang, mana lebih besar? Gajah atau kandang? Ya tentunya kandang. Jadi Allah itu bersemayam di cahayanya sendiri. Jadi ada cahaya ilahi, dia bersemayam di situ. Itu menurut firman Allah, bukan ngarang-ngarang, ya. Kita lihat dulu. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Jadi Allah itu bersemayam di terangnya sendiri. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Jadi Allah ini bersemayam ada di dalam terangnya sendiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi kalau ini sorga itu berbicara tentang tempat, maka terjadi peperangan di tempatnya Allah. Misalnya terjadi perang di tempatnya Allah di sorga yang dimaksud oleh yang menafsir ayat kita, ya. Ini sebuah kekeliruan. Masa terjadi peperangan
pada Allah sendiri. Ingat, yang kekal itu hanya satu, yaitu Allah. Itu yang kekal. Kalau yang kekal, kalau misalnya sudah ada tempat yang kekal, berarti ada dua yang kekal, Allah dan tempatnya. Nah, makanya menurut gereja ortodoks itu, sorga itu adalah ketika kita menyatu dengan Allah. Itulah sorga. Jadi bagaimana bisa terjadi peperangan di sorga? Sorga itu adalah Allah sendiri. Ketika kita menyatu dengan Allah, maka itu adalah sorga. Harus diluruskan lagi pengertian-pengertian tentang ini. Harus dikupas lagi ya. Jadi jangan seenaknya Anda ini yang mengobok-obok kitab suci kami. Jangan seenaknya. Jadi artinya seluruh kegenapan umat milik Allah ini sesuai dengan rencana ilahinya. Bukan seenak otak kamu yang mau apa ya, yang mau menafsirkan. Nah, ini sebuah kekeliruan. Nah, kemudian berbicara tentang tempat makhluk roh yang terjadi peperangan itu yang terjadi peperangan dalam Yesaya, kita lihat dalam Yesaya 14 ayat 24. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Ayat 25. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang, dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Kemudian di dalam Yehezkiel, ini nubuatan-nubuatan, di dalam Yehezkiel pasal 28, ini pun juga hati-hati kita ya, lihat Romo, ya, referensinya ya Pak ya. Yehezkiel pasal 28 ayat 16 dan 17. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerup yang berjaga membinasakan engkau dari batu-batu yang bercahaya. 17. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan. Demi semarakmu, ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Ini berbicara tentang Lucifer yang jatuh. Jadi mana mungkin dia ada di sorga? Jadi tempat peperangan itu bukan sorga. Kemudian dagang ini berbicara tentang spekulasi. Dari modal sebagai makhluk yang sedikit ingin menjadi Allah yang maha segala-galanya. Ada kesombongan yang terjadi. Dan kota itu berbicara kota karena gereja digambarkan sebagai bangunan. Nah, inilah yang kota kubus tadi. Ya, kota kubus tadi yang tidak seenaknya mengatakan hanya 144.000 yang masuk menurut kitab Wahyu. Nah, iya, karena memang kitab Wahyu itu banyak simbol-simbolnya. Jadi tidak seenaknya untuk menafsirkannya. Kota di sini, kota kubus, karena gereja digambarkan sebagai bangunan. Efesus 2, kita lihat lagi. Efesus pasal 2, ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat 21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22 dikatakan begini. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi berbicara kota kubus itu berbicara gereja, bukan bicara bangunan. Bangunan itu yang tingginya itu 24.000 stadi itu berbicara itu tembok yang sulit untuk diterobos. Tembok yang sulit diterobos ini adalah gereja yang sulit diterobos oleh alam maut, termasuk mereka yang menafsir-nafsir ini untuk menjatuhkan kita. Di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Makanya ini berbicara tentang gereja. Karena di awal dari kitab Wahyu itu berbicara tentang gereja. Dan aku pun berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dalam bahasa aslinya ini menggunakan kata eklesia. Eklesia itu berbicara tentang gereja. Al maut tidak akan menguasainya. Jadi
kota kubus itu yang tingginya 24.000 tadi itu berbicara tentang gereja, tembok bangunan gereja yang sulit dan tidak bisa diterobos oleh maut. Karena berbicara tentang gereja, jadi kita juga harus kaitkan ini dengan gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Jadi bangunan gereja digambarkan sebagai bangunan itu Efesus 2:20 sampai ayat 22. Itu berbicara juga seperti pengantin perempuan. Nah, ini pengantin perempuan yang berdandan. Lambang apa ini? Ini berhias untuk suaminya. Yang mereka katakan, ya nanti perempuan-perempuan nanti siap-siap untuk digauli di surga. Ini bullshit semua, omong kosong semua. Karena mereka menafsirkan seenak mereka. Dan ini berdandan, ini berbicara tentang gereja dengan kehidupan kita waktu di bumi. Karakter-karakter kita yang mencerminkan Kristus. Itulah dandanan gereja yang nanti akan bersanding dengan pengantin pria. Supaya kita dapat konteksnya, supaya si Kadrun itu juga tidak mencaplok-caplok ayat, sekedar ambil ayat. 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Nah, ini bicara tentang gereja. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, bukan nafsu. Cemburu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi ini berbicara tentang gereja. Sekali lagi, berbicara tentang gereja, bukan berbicara tentang siapa-siapa. Jadi berdandan, berhiaskan. Wahyu pasal 21 ayat 2. Nah, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Bagaimana ini berbicara tentang bangunan yang berhias seperti perempuan? Yang berhias seperti perempuan, pengantin ini, itu adalah gereja. Makanya dikatakan dalam Injil, panggil. Kalau umatku yang tidak mau untuk datang ke pesta, panggillah orang-orang yang di luar. Panggil semua. Nah, sehingga mereka datang. Kenapa kamu datang tidak berdandan seperti datang kepada pesta? Maka gereja seharusnya juga berdandan. Berdandan dengan karakter-karakter Kristus ini. Manusia lama ditanggalkan, manusia baru datang. Kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Loh, ini bukan sorga, bro. Ini berbicara Yerusalem baru yang turun dari sorga. Nah, kalau Yerusalem baru itu turun dari sorga, apakah dia sorga? Bukan. Inilah gereja yang turun dari sorga, yang sudah berdandan, ya, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Nah, Wahyu pasal 19 ayat 7 dikatakan begini, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Coba artikan lagi tentang anak domba. Masa orang dikawinkan dengan anak domba? Nanti mereka juga menafsirkan seperti itu. Ya, lihat. Orang-orang yang diselamatkan dikawinkan dengan anak domba. Aduh. Pusing kalau begitu, Pak. Ini berbicara tentang anak domba. Berbicara tentang Yesus Kristus. Dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantin itu adalah gerejanya yang sudah sempurna. Kemudian ayat 8 dikatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jangan tafsir lagi. Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan orang benar, sekali lagi, supaya tidak ditafsirkan lagi. Jadi ini gereja ini berdandan, itu berdandannya adalah dengan perbuatan selagi masih hidup. Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Orang-orang kudus mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh, kata roh,
supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan mereka sewaktu masih hidup menyertai mereka. Orang-orang kudus yang hidup di dalam Tuhan, yang berdandan seperti yang ayat tadi di Wahyu pasal 19 ayat 7 dan ayat 8, ya khususnya ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang orang-orang kudus. Orang-orang kudus mati dalam Kristus itu, mereka membawa perbuatan-perbuatan mereka. Perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Tuhan itu mengikuti. Jadi itulah dandanannya. Dandanan gereja itu adalah perbuatan-perbuatan selagi hidup di dalam dunia. Jadi menafsirkan kitab Wahyu ini, apokaliptik ini jangan seenaknya. Ya? Harus penuh kehati-hatian ini. Jadi berbicara tentang khususnya Wahyu pasal 21 ini yang dikatakan tadi, aku melihat ada langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan seterusnya, ya. Kemudian terjadi peperangan. Ini berbicara simbol, ya. Jadi kesimpulannya adalah simbol menyatunya, manunggalnya Allah dan para hamba-hamba Allah yang menjadi miliknya. Di mana manusia miliknya itu akan menyatu dengan Allah. Gereja ini akan menyatu dengan Allah untuk ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Dalam 2 Petrus pasal 1, khususnya di ayat yang keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, jadi orang-orang kudus yang roh mereka sudah sempurna itu, mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang seturut dengan apa yang menjadi kehendak firman, kehendak Kristus. Ya, nah, inilah yang akan membentuk kota kudus itu. Ya. Yerusalem baru itu yang turun dari sorga, para kudus itu turun dari sorga. Bukan bangunan yang turun dari sorga, kota kudus itu berbentuk 24.000 tadi. Kemudian ada semen, ada batu, ada ini, ada itu. Ini berbicara dandanan gereja. Orang-orang kudus yang roh mereka sudah sempurna turun dari sorga. Ya, jadi batu-batu itu berbicara tentang perhiasan. Bukan di sorga ada ini, ada batu ini, ada batu ini, ada batu ini. Itu dandanan dari gereja. Sekali lagi, supaya tidak ditafsir dengan seenak mereka. Ya, jadi tembok besar dan tinggi dalam Wahyu 21 ayat 12 ini, ya, Wahyu pasal 21 ayat 12 yang mereka katakan itu, dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Dan mereka mengatakan, ini hanya suku Israel yang masuk kok, kenapa surga itu dibilang juga untuk kita? Ini berbicara tentang lambang gereja tak bisa diterobos, yang saya katakan di bawah. Gereja tidak bisa diterobos oleh kesesatan atau alam maut, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran bidat. Itu tidak bisa diterobos. Kenapa? Karena temboknya tinggi besar, ya. Kemudian 12 pintu gerbang, Wahyu 12 ayat 12 dan 13 itu lambang dari perjanjian lama yang diwakili oleh 12 suku, di mana wahyu Allah awalnya diberikan, kemudian menjadi pintu awal masuknya kebenaran, dan 12 batu dasar itu lambang dari perjanjian baru, yaitu gereja dan ajaran rasulia yang menjadi dasar gereja yang benar. Wahyu 21 ayat 14 nih, lihat ayat 14-nya. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Jadi jangan cuma ambil satu ayat kemudian ditafsirkan, kemudian dibumingkan, viralkan. Jadilah, karena ini rumah tangga kamilah yang harus menafsirkannya, karena kami yang mengalaminya. Keluarga Anda, masa kami yang tafsir? Sementara yang terjadi di dalam rumah tangga Anda, itu adalah Anda yang tahu.
Bukan seenaknya juga kitab suci kami Anda tafsir-tafsir. Ya, jadi itu berbicara tentang 12 suku bangsa Israel dan 12 suku 12 rasul. Kota itu berbentuk kubus, Wahyu 21:16 ayat dan 17, seperti bentuk ruangan Maha Kudus. Bentuk ruang Maha Kudus, sekali lagi, bentuk ruang Maha Kudus dalam kemah suci. Tempat Allah menyatakan diri. Artinya apa? Gereja itulah tempat Allah bersemayam dan manunggal dengan manusia. Jangan seenaknya, sekali lagi, jangan seenaknya menafsirkan satu ayat kemudian Anda blow up, kemudian diviralkan, kemudian mencari kesalahan-kesalahan. Belajar yang harus perlu kerendahan hati untuk belajar, bukan ambil ayat tafsir, kemudian viral, setelah viral, ya sudah, merasa menang. IKIM sudah diobok-obok, mereka sudah kalah. Siapa itu? Pendiri IKIM, yang membuat admin IKIM ini, kemudian ini, inilah yang sangat sulit. Ya. Baik Romo, penjelasan yang sangat detail sekali. Sekarang kesimpulannya dari dua hal ini, tentang peperangan di surga dan perempuan, surga ada pelacuran dan seterusnya, dan kota surga yang terbatas ini, tapi sudah dijelaskan secara detail. Sekarang kesimpulannya, Romo. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa surga adalah tempat pelacuran, surga orang Kristen ada tempat pelacuran, atau itu omong kosong. Itu omong kosong. Karena mereka tidak meneliti ayat. Sebagaimana di dalam kekristenan itu, kalau belajar itu ada eksegese. Dan itu adalah sebuah fitnah yang kejam ya, Romo ya. Oh ya, betul. Jadi ada eksegese, ada tata cara untuk kita menafsirkan ayat-ayat itu. Ya, bukan hanya seenaknya saja untuk menafsirkan. Ya, dan ini semua berbicara tentang gereja. Gereja yang nantinya akan menyatu dengan Allah. Orang-orang kudus, orang-orang yang mati, yang tertidur di dalam Kristus. Gereja Ortodoks mengatakan tertidur dalam Kristus. Dan mereka, rohnya mereka itu sudah sempurna, menjadi sempurna di dalam sorga. Ya. Jadi, berbicara tentang kitab Wahyu tidak boleh asal tafsir karena banyak simbol di dalamnya. Kemudian berbicara tentang kota kubus, itu semua berbicara tentang gereja. Jadi kesimpulannya itu adalah gereja. Karena sekali lagi, pada awal dari kitab Wahyu ini itu berbicara tentang 7 gereja. Jadi ini adalah kesalahan kalau mereka menafsirkan seenaknya. Harus sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Wahyu, kemudian dieksplor sesuai juga. Jangan pemikiran-pemikiran entah dari mana, kemudian karena memang tujuannya sudah negatif untuk menjatuhkan, sehingga inilah yang disampaikan. Jadi sekali lagi, kitab Wahyu berbicara tentang gereja, sorga tidak ada tempat pelacuran, karena terjadi peperangan dengan naga itu bukan di sorga, tetapi itu adalah langit di mana wilayah alam roh. Dan sorga menurut gereja mula-mula, itu berbicara tentang menyatu dengan Allah. Bagaimana yang tidak kudus bisa menyatu dengan yang kudus? Nggak bisa. Di mana orang-orang yang sudah sempurna rohnya akan tinggal untuk selamanya di dalam kekekalan. Penjelasan yang sangat detail sekali dari Romo Michael Roring, dan Anda bisa belajar lebih dalam lagi bersama Romo Michael. Silakan menghubungi saja Gereja Ortodok Indonesia di Manado. Sangat mudah sekali, pasti sangat welcome ya, Romo. Dan saudara, membaca Alkitab itu sangat mudah. Anda bisa memilih bahasa apa saja, tetapi bukan berarti sembarangan dalam menafsirkannya. Jangan menafsir seperti maunya Anda. Cara memahami Alkitab jangan paksa mesti seperti kitab yang lain. Itu sangat beda lagi. Memahami Alkitab ini unik, tapi juga harus hati-hati. Harus sesuai teks dan konteksnya. Apalagi kitab Wahyu. Ini penuh figurasi. Yang kalau tidak hati-hati justru fitnah yang keluar. Apalagi Anda belajar bukan untuk memahami, tetapi untuk cari ayat-ayat hanya untuk menyerang. Maka Anda akan kecewa pada akhirnya, malah mempermalukan diri sendiri. Dan Anda justru menjadi penyesat kalau memenggal sebuah ayat Alkitab
menebarkannya berdasarkan asumsi kotor dan mengatakan itu sebagai kebenaran Anda. Jadi ayo belajar dengan jujur, dengan rendah hati. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Saat ini saya minta kesediaannya Romo Michael untuk mendoakan saudara-saudara kita yang lagi mempelajari Alkitab supaya menemukan kebenaran yang sejati. Silakan Romo. Baik, mari kita berdoa. Kemuliaan bagi Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, bersyukur kepadamu kalau kami boleh menjadi berkat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua yang sudah mengikutinya, urapi kami sebagai hamba-hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu dengan kemurnian. Kami berdoa dan bermohon kiranya hikmat, pengetahuan yang daripadamu Engkau curahkan bagi mereka yang mau belajar dengan serius, belajar sungguh-sungguh tentang kebenaran-Mu. Bahkan pengertian-pengertian bagi mereka yang sudah mendengarkan program ini, IKIM, dan mereka bisa mendapatkan berkat di dalam program ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang sudah dengan serius mengikutinya, dan terus pagari dan lindungi kami dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kami berdoa mengucap syukur demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Sang Bapa dan Sang Putra Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati. Romo Michael Roring dari Gereja Ortodok Indonesia di Manado, dan saya Heri Christian. Softby is the best. Shalom.